Halo teman-teman, jumpa lagi bersama Renungan Harian Anak Kidi. Hari ini tema kita adalah bertindak tepat. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang telah Engkau berikan. Sekarang kami akan merenungkan dan mendengarkan firman-Mu dari buku Renungan Anak Kidi. Berkatilah kami agar kami bisa melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Floren, dibaca. Bertindak tepat. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan. Daniel 4 ayat 27. Kiki, kamu masih ingat mimpi yang kuceritakan? Tanya Reni. Ingat Ren, tentang gempa bumi kan? Jawab Kiki. Kenapa Reni? Apakah kamu bermimpi lagi? Tanya Kiki khawatir. Reni terlihat senang. Tidak Ki, aku memutuskan menyisihkan sebagian uang sakuku untuk disumbangkan bagi korban gempa bumi yang aku lihat di berita televisi. Aku merasa mimpi itu menjadi pendorongku untuk melakukannya. Jawab Reni kepada Kiki. Oke adik-adik, saat ini kita membaca Daniel pasal 4 ayat 19 sampai 27. Lalu berdirilah Daniel yang namanya Belsasar, tercengang beberapa saat. Pikiran-pikirannya menggelisahkan dia. Berkatalah Raja, Belsasar, janganlah mimpi dan maknanya itu menggelisahkan engkau. Belsasar menjawab, Tuanku, biarlah mimpi itu tertimpa atas musuh tuanku dan maknanya atas seteru tuanku. Pohon yang tuanku lihat itu yang bertambah besar dan kuat, yang tingginya sampai ke langit dan yang terlihat sampai ke seluruh bumi, yang daun-daunnya indah dan buahnya berlimpah-limpah, dan padanya ada makanan bagi semua yang hidup, yang di bawahnya ada binatang-binatang di padang, dan di dahan-dahannya bersarang burung-burung di udara. Tuankulah itu ya Raja, Tuanku yang telah bertambah besar dan kuat, yang kebesarannya bertambah sampai ke langit, dan yang kekuasaannya sampai ke ujung bumi. Tentang yang Tuanku Raja lihat, yakni seorang penjaga, seorang kudus yang turun dari langit sambil berkata, tebanglah pohon ini dan binasakanlah dia, tetapi biarkanlah tunggulnya ada di dalam tanah, terkait dengan rantai dari besi dan tembaga di rumput muda di padang, dan biarlah ia dibasahi dengan embun dari langit dan mendapat bagiannya bersama-sama dengan binatang-binatang di padang, hingga sudah berlaku yang demikian atasnya sampai 7 masa berlalu. Inilah maknanya ya Raja, dan inilah putusan yang maha tinggi mengenai Tuanku Raja. Tuanku akan dihalau dari antara manusia, dan tempat tinggal Tuanku akan ada di antara binatang-binatang di padang. Kepada Tuanku akan diberikan makanan rumput seperti kepada lembu, dan Tuanku akan dibasahi dengan embun dari langit, dan demikianlah akan berlaku atas Tuanku sampai 7 masa berlalu, hingga Tuanku mengakui bahwa yang maha tinggi berkuasa atas kerajaan manusia dan memberikannya kepada siapa yang dikehendakinya. Yang dikatakan tentang membiarkan tunggul pohon itu berarti kerajaan Tuanku akan kembali Tuanku pegang segera sesudah Tuanku mengakui bahwa surgalah yang mempunyai kekuasaan. Jadi ya Raja, biarlah nasihatku berkenan pada hati Tuanku. Lepaskanlah diri Tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian, kebahagiaan Tuanku akan dilanjutkan. Adik-adik, Raja Nebukadnezar menyampaikan pengalamannya ketika bermimpi. Daniel menjelaskan arti dari mimpi tersebut. Daniel juga memberikan saran kepada raja untuk mengubah perilakunya yang tidak baik supaya raja terhindar dari masalah.
Adik-adik, ketika kita mendengar berita tentang peristiwa yang tidak menyenangkan, janganlah menjadi takut. Justru kita dapat melihatnya sebagai kesempatan untuk melakukan hal yang baik. Demikian renungan harian kita saat ini. Semoga kita dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Loren juga menjadi anak yang dapat bertindak tepat seperti apa yang difirmankan Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri renungan kita akan bersama-sama berdoa. Loren pimpin doa ya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, tolong aku untuk dapat bertindak tepat ketika membantu orang yang mengalami kesulitan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oke adik-adik, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-2990 450-305-2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.